Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang ibu-ibu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Terima kasih. Oh ya, ada tambahan lagi, ibu masih ada satu lagi pak, ibu ya pak, ibu ada lagi. Ya boleh. Salam warahmatullahi. Ini dua ibu, kotanya dua-dua. Ya, ada tiga. Gini, jadi bapak-bapaknya ini kurang pas ini ya. Jadi ada imam salah, si bapak-bapak diam saja, ibu-ibunya yang betulkan pakai subhanallah. Ya, jadi masih diperkenankan. Upayakan itu tepuk, upayakan, tapi umpamanya sampai si ibu-ibu itu baca subhanallah, itu masih diperbolehkan. Biasanya kalau imam itu diingatkan dengan tepuk, itu kadang-kadang ngopo itu ya, janggal, padahal itu untuk ibu-ibu kan ya. Nah, lalu diingatnya dengan subhanallah, baru ingat. Ini yang nggak pas itu jamaah laki-laki. Kenapa kok nggak betulkan gitu loh? Jadi boleh bu, nggak batal. Yang kedua, imam baca fatihah, lalu si ibu atau jamaah atau makmumnya itu tidak usah baca fatihah begitu, karena sudah dititipkan oleh imam. Ini ada ikhtilaf beberapa ulama. Menurut madhab Hanafi betul, jadi fatihahnya dititipkan, ditanggung oleh imam. Jadi kalau imam sudah baca fatihah, makmumnya tidak baca apa-apa. Ini madhab Hanafi. Madhab Syafi'i tidak begitu. Madhab Syafi'i tetap diwajibkan membaca fatihah. Setelah imam baca fatihah, lalu imamnya baca surat, itu tetap diwajibkan membaca fatihah. Nah, hal yang demikian itu tidak perlu dipermasalahkan. Insya Allah dua-duanya ada dasarnya. Wis aku melok imam Hanafi, monggo. Aku melok imam Syafi'i, monggo. Ya, jadi tidak masalah. Diperbolehkan bila itu makmum masbuk. Contoh umpamanya di sini walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini baru masuk pak. Ada makmum. Allahu Akbar. Imamnya rukuk, itu langsung ikut rukuk tanpa baca fatihah. Menurut madhab Syafi'i sah. Bisa dilihat di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Jadi langsung ikut rukuk dan itu dianggap mendapatkan satu rakaat. Atau pas makmumnya ini baca fatihah tapi nggak sampai habis pak, umpamanya ihdinas shiratal mustaqim, imamnya sudah rukuk, ini boleh langsung rukuk. Oleh karena itu ngapunten, kalau jadi makmum menurut madhab Syafi'i nek moco fatihah ojo suwe-suwe pak, ojo pelan-pelan biasa, jangan cepat-cepat tapi dipercepat ya, dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Seket alhamdulillah imame wis rukuk ya, karena kelamaan agak dipercepat. Imamnya ngapunten, ini salah satu kesunahan imam. Kalau setelah waladhdallin amin, ini ada jeda sedikit pak,
kasih waktu sedikit untuk makmum ini bisa membaca Fatihah meskipun tidak selesai. Nah, makmum yang dikasih kesempatan ini jangan lama-lama baca Fatihahnya. Termasuk kesunahan lagi kalau kita akhir surat jangan sampai sambung dengan takbir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ini seolah-olah Allahu akbar ini ikut surat Al-Ikhlas. Jadi ada berhenti sedikit. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi ada pemisah. Ini kesunahan. Jadi begitu Bu ya. Jadi tidak apa-apa kalau ikut madhab Hanafi tidak baca Fatihah sama sekali, tidak masalah. Lalu yang ibu-ibu yang kedua tadi, pas sholat jamak takdim maghrib sama isya. Maghrib itu kan ada sholat sunnah ba'diyahnya, begitu. Bagaimana setelah sholat maghrib terus melaksanakan sunnah, gitu Bu ya? Oh, setelah sholat isya-nya, begini. Kalau orang itu biasa tidak pernah meninggalkan ba'diyah maghrib, maka diperkenankan. Ada hadis begini Mbak, ya, hadisnya sahih, bahwasanya setelah sholat subuh itu ada sahabat yang sholat lagi 2 rakaat, diingatkan oleh Rasulullah, gak ngerti tak sholat subuh 2 rakaat, ngatos Rasulullah. Nah kok sholat mana? Iya, sholat 2 rakaat yang saya laksanakan setelah subuh ini seharusnya saya lakukan sebelum subuh, yaitu sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Wasakata, maka Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah ini diperbolehkan. Cuma syaratnya pertama, orang ini tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, tidak pernah meninggalkan. Tapi tadi ada udzur nang masjid waktu adzan, setelah adzan kepingin beol Pak ke belakang, belum sempat sholat qobliyah subuh, belum sempat sholat sunnah fajar, lalu sudah selesai buang hajat qomat di sini. Nah kan nggak sempat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhirnya dilakukan setelah sholat subuh, itu boleh. Termasuk Rasulullah pernah melakukan sholat setelah asar, ya, setelah asar sholat. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, sholat apa ya Rasulullah? Katanya dilarang. Ini sholat qobliyah asar yang belum sempat saya lakukan, ya. Tapi biasanya ibu-ibu ngapunten, orang yang menjamak, orang yang mengqashar itu kan biasanya dilakukan di perjalanan. Di perjalanan itu umumnya masyaqqatnya, kesulitannya itu besar sekali. Lebih bagus kalau memang itu kesulitan besar tidak dilakukan. Ya, kenapa sih kok kita itu dianjurkan menjamak, mengqashar kalau di perjalanan? Karena kesulitannya banyak. Bahkan dalam hadis yang lain itu adalah sedekah Allah kepada kita. Lebih bagus kita ambil sedekahnya Allah ini. Ada orang yang di perjalanan, wah gak usah, pokoknya saya harus sholat duhur sendiri, asar sendiri. Boleh. Tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau kita mengambil rukhsah, keringanan ini jauh lebih bagus. Ya, jadi umpamanya kalau kesulitan enggak usah, enggak apa-apa, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan tadi? Sudah itu ya. Sudah ya. Tahiyatul masjid. Di masjid, salat di masjid, terus kita sama kosan tadi ya. Kita sebelum jamaah kita salat tahiyatul masjid dulu, boleh enggak? Ini. Jadi tahiyat masjid itu, tahiyat itu penghormatan. Orang yang masuk masjid
itu diupayakan menghormati masjid dengan jalan apa? Dengan jalan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Semua sholat, pokoknya sholat 2 rakaat masuk masjid itu dianggap mewakili tahiyat masjid. Jadi umpamanya ibu-ibu atau bapak-bapak sholat isya, datangnya agak terlambat, dilihat kurang 2 menit. Saya belum sholat tahiyat masjid, saya belum sholat qobliyah isya, umpamanya begitu ya. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Sebaiknya kita melaksanakan sholat qobliyah isya, tidak usah sholat tahiyat masjid. Include itu sudah tahiyat masjid, karena apa? Sudah sholat 2 rakaat, gugur tahiyat masjidnya, sama menghormati masjid. Sekali lagi tadi itu biasanya di perjalanan itu banyak kesulitan ya, jadi banyak kesulitan. Oleh karena itu sunnah-sunnah itu kadang-kadang kita abaikan. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan sholat subuh itu membacanya surat kuliah sama kulhu, biasanya panjang Pak, ini dalam perjalanan ya. Jadi tidak usah panjang-panjang karena banyak masakot di sana sehingga gak gautu ya. Ada lagi mungkin? Untuk memperjelas tadi yang ditanyakan ibu tadi, yang terakhir tadi, itu sholat tahiyatul masjid pada waktu kita perjalanan. Jadi kita waktu itu mau sholat jamaah, sehingga sebelumnya kita ada waktu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Gimana? Diperbolehkan selama tidak memberatkan. Contoh umpamanya ada jamaah satu bis, yang lain sik pipis ngenteni, monggo. Tapi kalau umpamanya satu rombongan 2-3 orang umpamanya ya, 2 atau 3 orang, waktunya sudah tidak ada, lebih bagus tidak kita laksanakan ya. Tapi kalau menunggu yang lain, daripada nanti ngomong-ngomongan ngerasani yang lain, monggo diperkenankan. Cuma jangan begini, yang lain datang sholat tahiyat masjid, yang lain datang sholat tahiyat masjid, yang semuanya begitu, lama tambahan nanti ya. Harusnya sholat sudah mau dilaksanakan, tapi ini belum bisa dilaksanakan. Ini yang tidak pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.